telah menjelaskan tentang hikmah dari an-nasikh wal mansukh. Itu sudah ya Mas ya. Ya, sekarang kita masuk ya kepada pembahasan bab yang berikutnya ini ya. Jadi bab tentang nasikh dan mansukh ya, ini sudah kita jelaskan secara ringkas dasar dalam ilmu usul fikih ini. Sekarang kita ya nantaqil ila ma ba'da, kita pindah pembahasan kepada materi yang setelahnya. Qala al-musannif rahimahullah, penulis berkata yang semoga Allah merahmati beliau, al-akhbar ta'riful khabar, al-khabaru lughatan an-naba'u wal muradu bihi huna ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Wa qad sabaqa al-kalamu ala ahkamin katsiratin min al-qawl. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, berkata penulis yang semoga Allah rahmati, al-akhbar, kabar-kabar. Jadi al-akhbar ini Pak jamak dari khobar kan gitu, jamak taksir dari khobar. Apa definisi atau pengertian dari al-akhbar ini? Ta'riful khabari, al-khabaru lughatan, pengertian dari khabar. Al-khabaru lughatan, al-khabar secara bahasa ini bermakna an-naba'u, berita. Ya, informasi sama Pak. Nah, kemudian sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kabar. Jadi kabar itu dari bahasa Arab Bapak ya. Iya, kabar, kursi, ya kan. Nah, banyak juga bahasa Indonesia itu yang diambil dari bahasa Arab, ya, termasuk kabar ini. Tapi kalau dalam bahasa Arab pakai ya, khobar kan gitu. Namun yang dimaksud dalam ilmu usul fikih ini makna istilah ya, istilah para ulama usul ya. Khobar itu adalah wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud dengannya yaitu dengan khobar itu di sini maksudnya itu adalah ya dalam ilmu usul fikih. Nanti ada khobar dalam ilmu hadis, dalam mustalah ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan juga nanti kan gitu. Namun dalam usul fikih ini hampir mirip lah ya dengan apa? Dengan sunnah menurut ya hadis kan itu. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud dengannya di sini, dengannya ini kembali kepada khobar itu. Artinya pengertian khobar dalam ya istilah ulama usul fikih. Khobar itu adalah ma'udhifa, segala yang disandarkan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan dan sifat. Sementara dalam ilmu hadis ya, khobar yang disandarkan kepada Nabi itu namanya hadis marfu. Namun takrir itu enggak disebut hadis marfu dalam ilmu hadis ya. Ketetapan Nabi itu masuk ke dalam hadis mauquf ya. Dia adalah perbuatan atau perkataan sahabat kayak gitu. Namun dalam ilmu usul fikih ya, makna khobar secara istilah dan secara syariat atau dalam tinjauan usul fikih adalah sama dengan pengertian sunnah dalam ilmu hadis. Jadi khobar di sini maknanya adalah segala yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan. Ucapan itu maksudnya sabda Nabi. Qala ya. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Contoh ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Nah, itu berarti al-khabar
al-qauli, ya. Itu khobar berupa ucapan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Dalam hadis sahih Muslim. Itu namanya khobar fi'li. Adalah Nabi, jadi sahabat meriwayatkan perbuatan Nabi. Karena Nabi sallallahu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi, apabila selesai dari salatnya istighfar. Istighfar itu astagfirullah. Nah, istighfar salasan, mengucapkan astaghfirullah 3 kali. Ya. Ya. Wa aqbala biwajhihi, ya. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada jemaah. Istighfar 3 kali, kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada jemaah. Ya, kemudian beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada banyak. Ya, itu saja tanpa ditambahkan, ya. Walaupun menambahkan itu bagus secara makna, namun secara perbuatan tentu yang bagus itu adalah yang dikerjakan oleh Nabi tanpa tambahan wa ilaika ya'udus salam, ya. Karena sebagian kaum muslimin banyak tambahan, Pak, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Boleh, Pak? Nah, wahyina, ya, bukan hayyan, wahyina gitu, ya, dan hidupkanlah kami gitu, ya. Wahyina Rabbana itu kan ada huruf nida yang dihapus, ya Rabbana asalnya, makanya dia masuk, ya, dihilangkan ya-nya. Wahyina Rabbana bisalam, dan hidupkanlah kami wahai Tuhanku dengan keselamatan. Itu kan secara makna indah gitu, ya, puitis, ya. Nah, tapi kan tidak dipraktekkan oleh Nabi gitu, ya. Yang dipraktekkan oleh Nabi yang singkat itu saja, Pak. Nah, terkadang sebagian orang itu enak, ya, lebih merasa senang kalau sesuatu itu, ya, ada tambahannya. Padahal yang terbaik itu adalah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Jadi yang ada hadisnya sampai itu aja, Pak, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian langsung aja kita subhanallah, Pak, ya. Subhanallah, ya. Nah, kalau sebagian ini ada pula yang pendahuluannya, ya. Bagaimana? Ya, yang sebelum itu, ya ilah apa? Ya, soalnya lalu sudah lama nggak ngapal itu, Pak, lupa. Iya, iya. Nah, itu. Sebenarnya dalam hadis tapi langsung aja subhanallah, ya, tanpa ada pendahuluan itu. Iya. Itu yang khobar, ya. Jadi segala yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Nah, kalau sahabat melakukannya, itu bukan bid'ah. Misalkan, ya, Bilal, padahal sebenarnya, Pak, ya, hadis tentang sholat wudu itu ada jalur lain, yaitu hadis dari Utsman bin Affan ketika menjelaskan dan Sahih Muslim, ya, ketika menjelaskan tata cara wudunya Nabi. Akan di akhir hadis Utsman bin Affan mengatakan barang siapa wa man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza thumma, ya, yusalli rak'atain falam yuhaddisu bihi nafsahu, gitu, ya. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ya, kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, sholat apa itu?
ulama berijtihad itu sholat wudu. Artinya tidak hanya Bilal bin Rabah, ya, Utsman bin Affan pun dia mengatakan itu, dan beliau lagi menjelaskan bagaimana tata cara wudunya Nabi. Kemudian setelah itu beliau mengatakan barang siapa yang berwudu seperti wudu ini, ya dia seperti wudunya Nabi itu. Kemudian Nabi mengatakan dan dia sholat 2 rakaat. Bukan berarti Nabi itu lebih tahu sahabat lagi daripada Nabi, itu bahaya, Pak. Kalau ada orang yang mengatakan boleh bid'ah itu ya, bahwasanya sahabat juga buat bid'ah, ada Nabi yang tidak tahu gitu kan, itu kedustaan atas nama Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu manusia yang paling tahu gitu tentang agama. Dalilnya apa? Hadis riwayat Aisyah dalam Sahih Al-Bukhari, ya kan? Nabi mengatakan, inna a'lamakum wa atqakum billahi ana. Inna a'lamakum, sesungguhnya orang yang paling alim, yang paling berilmu tentang Allah, itu tentang agama Allah, ya kan? Di antara kalian adalah aku, kata Rasulullah. Sementara dia mengatakan, ada orang mengatakan ada Nabi yang tidak tahu, kemudian sahabat tahu, kan gitu. Na'udzubillah, itu bukannya Nabi tidak tahu gitu, Pak. Akan tetapi ya ada sahabat yang melakukan dan Nabi dapat ilmu dari Allah, itu betul. Makanya Nabi tidak melarangnya. Yang enggak dilarang Nabi itu namanya takrir, ya. Persetujuan Nabi, bukan Nabi tidak tahu, gitu bahaya ada, ya kan? Ada syubhat seperti itu, Pak, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi banyak Nabi yang tidak tahu berarti. Jadi orang yang nambah zikir-zikir berjamaah, ya kan? Dia katakan Nabi tidak tahu ini. Itu namanya berarti dia ingin mengatakan Imam Malik itu, Pak, berarti dia ingin mengatakan Nabi Muhammad itu telah mengkhianati risalah. Ada yang tidak tahu Nabi Muhammad dan dia lebih tahu gitu. Itu na'udzubillahi min dzalik. Maka apa fungsi dari ayat Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum? Kalau seandainya agama yang berkaitan dengan ibadah kita itu butuh tambahan, ya berarti ya nggak sempurna, kan? Nah, yang namanya sempurna itu, Pak, tidak butuh kepada tambahan dan pengurangan, sudah tetap dia. Contoh, air sudah sempurna 1 gelas penuh, ya sempurna air itu, maka tidak butuh lagi kita tambah. Kalau tambah melimpah, ya kan? Nah, kalau kita kurangi, ya kan, maka tidak dikatakan penuh lagi, tidak dikatakan sempurna. Begitulah Islam itu, ya. Maka Islam tidak butuh lagi kepada tambahan sesuatu yang telah sempurna dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awasfin atau sifat juga, Pak, ya. Ya, sifat di sini ada 2, ya. Ada sifat yang terkait dengan bentuk tubuh Rasulullah, sehingga ada sebagian ulama, ya, yang mengatakan kalau seseorang itu meniru-niru contoh cara berjalan Nabi, ya kan, cara bentuk rambut Nabi gitu. Ada sebagian, Pak, enggak semua juga. Ada juga nanti, ya, ada sesuatu tuh yang hanya sifatnya bukan hanya sifat Nabi sebagai manusia biasa gitu, ya. Rambut Nabi bagaimana, seperti itu. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan kalau seorang mencontoh sifat fisik Nabi karena kecintaan, nah itu bisa mendapatkan pahala juga. Kemudian yang kedua, sifat yang akhlak, ya, berupa sifat batin dari Nabi. Contoh, Nabi penyabar, ya kan, Nabi penyayang, Nabi dermawan gitu, ya. Ini juga, ya, karena pada akhlak Nabi itu, ya, terdapat contoh teladan yang sempurna, ya, karena Nabi itu betul-betul akhlaknya itu sudah terpuji, Pak, ya. Tidak ada manusia yang bisa menandingi akhlak beliau, karena memang sudah direkomendasi oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, kata Allah, betul-betul berada dalam akhlak yang agung, akhlak yang luar biasa.
Maka kita dituntut Pak ya untuk mencontoh akhlak Nabi. Ya. Bagaimana kita tahu akhlak Nabi itu Pak? Kita baca hadis-hadis tentang akhlak Rasulullah. Banyak sekali Pak ya, Rasulullah itu adalah orang yang penyayang. Iya. Penyayang betul beliau. Bahkan cucunya main ke punggung beliau ketika sujud, beliau perlama sujudnya. Ya kan? Tidak ada beliau marah gitu kan, ditahannya cucunya, kamu jangan sholat lagi sama saya ya, di rumah aja ganggu. Tidak ada Pak, biarin gitu, karena memang dia kan anak-anak kecil juga kan gitu kan. Sehingga Nabi itu Masya Allah ya, bagaimana beliau mendidik ya generasi muda Islam. Bahkan anak kecil pun pernah dididik oleh Nabi. Ya seperti Nabi mengajarkan anak kecil makan dengan tangan kanan. Ya gulam, sanillah, qul biyaminik, ya, wa qul ya mimma yalik, qul biyaminik kata dia. Wahai anak kecil gitu ya, kalau makan itu baca tasmiyah, bismillah gitu. Makan dengan tangan kanan gitu ya. Kemudian makan itu ya kalau lauknya itu sama apa ya. Yang dekat kita aja ngambil ya sana-sana kan. Itu akan menyelisih adab, ya. Lauknya sama lah atau ya terong tulah gitu kan. Ini terong kaki dan yang nak diambil. Itu kan lain Pak ya. Aku gitu kan, orang akan merasa risih. Ya, orang akan merasa nggak nyaman kan gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Dan sifat-sifat yang lainnya ini luar biasa ya. Sifat Nabi itu banyak sekali Pak ya. Waqad sabaqal kalam, dan sudah ya terdahulu perkataan atau pembahasan ala ahkamin kasiratin ya, pada hukum-hukum yang banyak ya, minal qaul, dari ucapan gitu. Atau ya sekarang kita bahas sedikit ya perkataan penulis ini dan syarah beliau sendiri ya. Di sini beliau mengatakan ta'rifuhu lughatan ya. Definisi daripada khobar itu secara bahasa adalah berita, an-naba'u. Wal khobar wan naba'u bi makna wahidin ya. Khobar dan an-naba ya, al khobar dan an-naba itu maknanya adalah satu. Wal ikhbaru wal inba'u bi makna wahidin ya, bi makna ya wahid ya. Khobar al-akhbar atau al-akhbar wal al-anba ya, itu maknanya satu ya, yakni berita kan itu. Waqila, dan dikatakan ya, ada pendapat juga yang mengatakan innan naba'a yakunu fil umuril muhimmah al-mustaqbalati ya, bahwasanya an-naba ini berita pada perkara-perkara yang penting gitu ya, yang akan terjadi. Wal khobaru, sedangkan khobar yakunu fil umuril madiyati, pada perkara-perkara yang telah berlalu. Gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. An-naba itu yang akan datang. Makanya ada surah An-naba ya. Surah An-naba itu ya menceritakan tentang nabaun azim ya, berita yang besar yang akan terjadi di hari kiamat kan gitu ya. Fal khobaru fima madha, yang khobar itu adalah dari hal yang telah berlalu. Wan naba'u, dan naba fima yastaqbilu ya, apa yang akan terjadi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Shad ya, beliau bawakan di sini ayat 67 sampai 68, qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun gitu. Katakan wahai Muhammad, hari kiamat itu adalah ya berita yang besar gitu ya. Antum, kalian wahai kafir Quraisy gitu ya. Anhu, darinya, yakni dari berita itu, mu'ridun, berpaling. Ya takut orang kafir Quraisy, adalah enggak usah dengarin aja kan, ya kan, bikin kita cemas saja gitu. Jadi Pak, memang sifat orang kafir itu Pak, kalau dikasih suatu hal yang berupa peringatan dari neraka, dia nggak mau ngambil pusing gitu ya.
karena dia itu pelakunya kan gitu. Kan Nabi menjelaskan ya, orang kafir kelak seperti ini azabnya. Ya, jadi orang kafir kufur nak mau dengar lagi adalah ya susah, pusing kita ya. Tayo tanda pula kan itu kata orang kafir. Kalau orang beriman tidak yakin betul gitu. Kalau orang kafir kan tidak yakin, tayo tanda apa itu nih azab itu. Betul dah ya. Atau masuk juga orang-orang pelaku riba, banyak tidak yakin mereka. Tayo tidak haram nih, riba nih enak lah, banyak lah yang orang kerja di bank itu yang kaya kan gitu. Nah, nanti Pak ya, rasain nanti kan gitu. Kalau nggak mau bertobat, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam surah An-Naba, jadi memang ada surah khusus ya, namanya An-Naba. Jadi nama-nama surat ini Pak ya, dalam ilmu tafsir ya, dalam ilmu usul tafsir gitu Pak ya, itu sifatnya tauqifiyah, bukan ijtihadiyah ya. Ada surah Al-Ikhlas ya, yang bikin bukan Nabi Muhammad ya, bukan sahabat, bukan Utsman bin Affan ya, ketika menyusun Al-Quran dalam bentuk mushaf yang telah digabungkan, yang tadinya tertulis di pelepah-pelepah kurma, tertulis ya bercerai-cerai, terpisah-pisah lah cerai-cerai. Nah, kemudian disatukan di masa kekhalifahan Utsman bin Affan ya. Namun itu hanya bukti saja Pak, menyatukan di pelepah-pelepah kurma kemudian dibakar gitu kan, kemudian dibuat satu mushaf, itu sebenarnya hanya sebagai bukti saja. Padahal sahabat walaupun tidak tertulis lah hafal, lah banyak sahabat itu ngapalnya gitu kan. Orang orientalis Pak, orang kafir yang mengkaji Islam namun niatnya untuk menghancurkan Islam dari dalam, kan itu membuat kita ragu terhadap Al-Quran ya kan. Utsman bin Affan itu kan membakar Al-Quran, dia betul tidak Al-Quran yang sekarang ini kan, gitu kan. Mereka mulailah ingin menggoyahkan iman kita. Itu hati-hati Pak, itu memang pekerjaan tentara iblis ya, setan-setan manusia, untuk supaya kita ini ragu terhadap Al-Quran. Padahal kalau kita baca Al-Quran dan kita renungi Pak, Al-Quran itu sendiri membuat kita tidak ragu. Surah Al-Baqarah aja ayat yang kedua apa Pak? La raiba fi, udah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jelas sekali gitu ya. Alif Lam Mim, ini adalah Alkitab, yakni Al-Qur'an ya. La raiba fi, tidak ada raib, keraguan sedikit pun ya dalam Al-Qur'an gitu. Sementara mereka orang kafir itu Pak, dan orang munafik ya, akan memberikan syubhat, keraguan kita terhadap Al-Quran. Katanya Al-Quran itu sudah diubah-ubah oleh Utsman bin Affan. Apalagi Syiah juga Pak ya. Makanya Syiah itu Pak tidak mengakui mushaf kita ini ya, mushaf yang telah dikumpulkan di masa Utsman bin Affan ini Pak. Katanya banyak yang disembunyikan ya gitu kan. Makanya kalau mushaf mereka itu 3 kali lipat daripada mushaf kita, berarti 90 juz. Namanya mushaf Fatimah. Kalau kita mushaf Utsmani Pak ya. Kalau mereka enggak, mushaf Fatimah kan gitu. Mereka mengklaim Fatimah menulis mushaf juga, padahal enggak ada Pak ya. Cuman halu saja. Halu mereka kaum Syiah tersebut. Kemudian juga dalam surah ya An-Naba, amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya wahai Muhammad itu, yaitu anil naba'il azim, ya tentang berita yang besar, alladzi hum fi mukhtalifun ya, yang mana mereka manusia ya, kafir Quraisy ya kan, dengan orang-orang yang beriman juga mereka mukhtalifun, berbeda pendapat. Orang kafir mengatakan tindak itu gitu ya, akhirat itu ya. Nah, bahkan ada orang kafir itu Pak ya, menganggap tidak akan dibangkitkan kita ini. Allai yub'asu za'amal ladzina kafaru ya, allai yub'asu qul bala wa rabbi la apa dalam surah At-Taghabun itu Pak ya. Jadi orang kafir itu menganggap za'amal ladzina kafaru
allai yub'atsu. Orang-orang kafir itu menganggap mereka tidak akan dibangkitkan. Kul, katakan wahai Muhammad, bala tentu, ya, wa rabbi, demi Tuhanmu, ya, la tub'atsunna, gitu, sungguh mereka itu akan, ya, dibangkitkan, kan gitu, pasti akan dibangkitkan. Nah, mereka orang kafir Quraisy, ya kan, ragu-ragu Pak, ya, namanya orang kafir Pak, ya, kurang percaya, kan gitu. Sementara orang yang beriman itu pasti harus percaya, ya, dengan apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Makanya Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, apa yang mereka ragukan itu batal, ya. Saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Walakin aktsarul ulama'i yaquluna, Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, akan tetapi mayoritas para ulama mereka mengatakan la farqa bainahuma lughatan, ya. Secara bahasa itu enggak ada perbedaan antara al-khabar dengan an-naba. Walaupun sebagian, ya, mengatakan khabar itu adalah informasi yang telah berlalu, an-naba yang akan datang, namun mayoritas itu bukan pendapat mayoritas, itu minoritas, Pak, ya. Mayoritas ulama, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini ia meyakini bahwasanya nggak ada bedanya makna daripada al-khabar dan an-naba secara bahasa. Wa qaunu hadza fil mustaqbal au fil madhi au fil amril azim au fi ghairihi fa hadza amrun ya'udu ilal qara'ini wasiyaqi. Maka kedudukan makna khabar dan naba itu, ada yang mengatakan fil mustaqbal, kalau an-naba itu untuk yang akan datang, kalau khabar itu au fil madhi yang telah berlalu, au fil amril azim atau untuk menjelaskan perkara yang besar, au fi ghairi atau yang selainnya, fahada, maka ini semua, ya, fahada amrun, maka perkara ini ya'udu, kembali, ilal qara'in, kepada indikasi-indikasi, kepada qarinah, ya, wasiyaq, dan konteks, ya, konteks daripada penggunaan kata khobar dan naba itu. Memang kalau bahasa Arab itu Pak, siyaqul kalam itu menentukan, konteks kalimat itu menentukan, karena makna bahasa Arab itu luas, ya. Iya, terkadang beda konteks, beda pula maknanya. Iya, bait contohnya, bait itu bisa artinya rumah, bisa juga artinya, ya, apa namanya itu, penggalan-penggalan kata dalam puisi. Nah, bait syi'ri, bait-bait, ya, baitu syi'ri misalkan, bait-bait syair, untayan-untayan syair, puisi, kan gitu. Bait bisa juga rumah, kan gitu. Nah, ini tergantung konteksnya Pak, ya, tergantung siyak, ya, siyakul kalam, ya, karena bahasa Arab ini apa, luas. Contoh kata Rob itu ada yang khusus untuk Allah, kalau pakai alif lam, ar-rabbu itu tidak boleh disadakan sebagai Allah. Tapi kalau tidak pakai alif lam kemudian diidhofahkan kepada makhluk, terkadang bermakna makhluk, ya, innahu rabbi ahsana maswai, ya, sesungguhnya dia adalah tuanku. Jadi Rabb itu maknanya tuan, ya. Ketika Nabi Yusuf, ya, diajak apa, hal yang negatif oleh istri orang yang mengasuhnya, gitu, tuannya, gitu kan, maka dia ingat, nggak mungkin saya, mohon maaf ya kalau bahasa kita sekarang, selingkuh, ya, dengan kamu, gitu kan. Nah, sementara tuanku, innahu rabbi, sesungguhnya tuanku itu, ya kan, al-aziz itu, ya, pembesar Mesir itu, ya, ahsana maswai, sudah baik, sudah terbaik memperlakukan aku, gitu. Nah, jadi memang Nabi Yusuf ini amanah orang, ya, dia nggak khianat, dia bukan, kalau bahasa anak-anak muda itu, dia bukan pagar makan tanaman, gitu kan, iya, bukan seperti orang yang hidung belang, ya, istri, ya, bosnya diembatnya juga, kan enggak. Kalau Nabi Yusuf, ya, itu salah satu faktor juga beliau rasa malu, ya, rasa
menghargai. Nah, selain faktor beliau dilindungi oleh Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas kepada Allah. Karena orang yang ikhlas itu orang yang takut kepada Allah, baik rame-rame maupun sendiri, ini Pak. Itu kata Rob ya. Artinya apa? Betul kata beliau ini Pak. Jadi bahasa Arab itu luas ya. An-naba itu bisa artinya memang informasi akan datang, bisa juga tidak, tergantung konteks kan gitu. Sama ya, saya contohkan yang kata Rob gitu. Tergantung konteksnya apa. Kalau konteksnya manusia, mananya Tuhan. Tapi kalau konteksnya Allah, mananya Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri kan bukan bahasa Arab juga, bahasa Indonesia kan gitu. Kemudian kata beliau, wa qawluhu wal muradu bihuna ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir aw wasfin fayakunu muradifan li sunnah. Betul ya, seperti yang saya sampaikan ya Pak ya. Maka khobar di sini menjadi sinonim dari sunnah. Muradif itu sinonim Pak ya, dari sunnah. Min qaulin ya, dari ucapan seperti sabda Nabi innamal a'malu binniyat tadi. Sesungguhnya amalan-amalan itu, hanya saja amalan-amalan itu sesungguhnya tergantung dengan niat. Ada kata innama Pak. Kalau innama ini dalam bahasa Arab ini memberikan makna pembatasan. Artinya Pak, amalan kita itu dibatasi dengan niat. Diterima atau tidaknya tergantung dengan niat kan gitu. Atau khobar berupa perbuatan au fi'lin. Mislu kana idza sajada farraja baina yadayhi. Ya, dahulu Nabi itu kalau seandainya beliau sujud ya, beliau ya farroja, menjarakkan gitu Pak ya, agak merenggangkan antara kedua tangannya. Jangan gini, kecuali sholat berjamaah. Kalau ini jangan Pak ya, kita menzalimi orang. Artinya kalau sholat sendiri ya, bahkan sampai nampak ketiak Nabi Pak, agak direndangkan, jangan diginikan gitu ya. Ini au takririn, atau sunnah yang berupa takrir ya, ketetapan Nabi ya, mislu qaulihi lil jariyah, seperti ucapan Nabi kepada budak perempuan sahabatnya, lamma qala laha, tatkala Nabi berkata kepada budak itu, bertanya ya, aina Allahu, di mana Allah? Qalat, budak ini ya menjawab fis sama, di langit. Maka fa aqarraha, maka Allah benarkan. Jadi jawaban Allah fis sama itu Pak, itu sunnah juga itu. Sunnah takririyah itu. Karena Nabi mengiyakan. Jadi ya enggak keliru Pak ya, bukan alamat palsu. Ketika kita menjawab orang bertanya di mana Allah, di langit. Kan ada pula orang sekarang Pak ya, ya yang digemari orang-orang banyak Pak ya. Allah di langit itu katanya alamat palsu. Kita ketawa dia. Subhanallah ya. Nanti dia kalau nggak bertobat, mudah-mudahan bertobat aja Pak ya, karena banyak juga tokoh-tokoh yang awalnya seperti itu ya, seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi itu ya, beliau adalah tokoh Asy'ariyah, tokoh filsafat besar gitu ya. Namun di akhir hayatnya Allah beri hidayah. Mudah-mudahan saja yang seperti itu diberi hidayah, karena itu ada bentuk pelecehan terhadap sunnah ya. Ya kan, dia mengatakan orang sekarang Wahabi katanya, bilang Allah di langit, alamat Allah di langit itu alamat palsu katanya. Siapa pula yang bilang? Kita tidak ada bilang Allah di langit. Yang bilang Allah di langit itu ya Allah sendiri Pak, dan Nabi gitu kan. Nabi ketika bertanya kepada budak ini Pak, ini hadisnya sahih ya, dalam sahih Muslim. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sifat lagi ya, khobar yang berupa sifat. Mislu qaulihim, seperti ucapan mereka para sahabat ya, ketika mensifati Nabi. Karena Rasulullah dahulu Rasulullah itu adalah ya ajmalan nasi, manusia yang paling ganteng gitu ya. Ini ada yang dibilang dulu. Memang Nabi itu sifatnya apa Pak? Ganteng betul ya. Baik ya. Iya, karena enggak terasa Pak ya, sudah jam 6 lewat ya, mungkin banyak aktivitas masing-masing ya. Baik ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya.
Jadi kita simpulkan Pak ya, jadi ya, al-khobar itu secara bahasa artinya adalah berita, an-naba. Nah, yang dimaksud di sini atau menurut pengertian ulama usul fikih, dia hampir sama dengan sunnah menurut ulama hadis. Apa itu? Segala yang disandarkan kepada Nabi. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, atau au wasfin, sama. Wasfun sifatun itu sama Pak maknanya ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.